Selamat siang rekan-rekan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama tentang mengoptimalkan suatu akun Google, yaitu suatu akun yang dibuat menggunakan sistem email berformat Gmail atau fasilitas dari Google. Caranya adalah kita akan masuk melalui aplikasi browsing dengan menuliskan google.com, di mana dalam layar ini kita sudah menuliskan layar google.com. Setelah itu, dari tampilan google.com, di sebelah kanan ada tulisan login, sebelahnya ada titik yang berjumlah 9, gambar, dan Gmail. Kita klik tulisan login. Setelah kita klik tulisan login, kita akan memasukkan suatu email. Misalnya kita sudah siapkan suatu email isagama.ykt@gmail.com. Tentu saja rekan-rekan sudah mempunyai suatu email dengan format Gmail. Lalu kita klik berikutnya untuk memasukkan suatu password dari akun tersebut. Oke, setelah kita ketik dari password itu, kita klik berikutnya. Kalau sudah, kita akan masuk ke suatu tampilan yang baru, yaitu tampilan di mana pada tulisan login sudah digantikan dengan suatu gambar profil dari akun kita. Oke rekan-rekan. Nah, yang kita akan fokus bagaimana atau ada apa saja melalui satu akun tersebut. Melalui satu akun tersebut kita difasilitasi ada beberapa hal. Bisa kita klik di titik yang berjumlah 9 ini, yaitu akun, Google Search, Map, YouTube, Gmail, kalender, Translate, Drive, Foto, Shopping, Play, Meet, dan masih banyak lagi yang bisa kita optimalkan untuk pemanfaatan selanjutnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang fasilitas dari Google Drive tersebut. Adapun untuk fasilitas yang lain nanti akan kita terangkan pada kesempatan yang lain atau dalam video selanjutnya. Kita klik Drive. Apa atau itu dengan Drive? Sebenarnya Drive adalah suatu wahana penyimpanan secara online yang dimiliki oleh fasilitas Google dan bisa kita gunakan secara free, secara gratis. Google memberikan sejumlah fasilitas dengan kapasitas 15 GB. File-file yang bisa disimpan adalah berupa dokumen dengan format PDF misalnya, format doc, format sheet, gambar, video, dan masih banyak beberapa file lain yang bisa kita simpan melalui Drive tersebut. Selain untuk penyimpanan melalui Google Drive, juga ada beberapa fasilitas yang lain. Fasilitas yang lain antara lain kita dengan mengklik tanda plus ini, tanda plus, yaitu untuk cara menyimpan kita bisa membuat suatu folder dulu dari penyimpanan yang kita bisa menguploadkan suatu folder, membuat folder, atau menyimpannya langsung dari folder yang ada di desktop dengan cara upload folder, atau kita juga mempunyai fasilitas upload file. Melalui Google Drive kita mempunyai fasilitas Google Dokumen. Kalau dalam desktop yaitu MS Word. Kelebihan dari Google Dokumen adalah kita bisa mengetik atau mengerjakan satu file dengan beberapa user dengan memiliki
atau link antar account tersebut, antar user. Lalu Google Spreadsheet di dalam desktop juga kita sebut dengan MS Excel. Google Slide dalam desktop disebut dengan PowerPoint. Dan masih ada yang ada di lainnya, yaitu Google Formulir. Formulir adalah untuk membuat suatu formulir, misalnya formulir jajak pendapat. Di dalam dunia pendidikan kita bisa gunakan Google Formulir untuk pembuatan soal yang langsung mendapatkan respon, flashback, dan penilaian langsung, dan penskoran yang bisa kita buka dengan Google Spreadsheet atau di dalam desktop biasa kita gunakan MS Excel. Lalu ada Google Gambar, Google My Map, Google Sheets, yaitu suatu Google yang memfasilitasi untuk membuat suatu web yang kita tidak perlu menyewa domain maupun hosting, karena di dalam hosting kita sudah difasilitasi dengan Google Drive sebesar 15 GB. Domainnya tentu saja kita akan gunakan domain dengan Google Drive-nya atau fasilitas Google-nya. Lalu ada Google Jamboard, yaitu suatu papan tulis yang bisa kita gunakan untuk menarik gambar, tag, dan pada saat penghapusan kita bisa menggunakan tangan apabila kita gunakan pada Android atau layar touchscreen. Ada script Google Apps, GIF, Extractor. Oke, sekali lagi untuk fasilitas Google Drive sudah saya sampaikan di depan tadi, yaitu kita bisa membuat folder untuk pengelompokan suatu penyimpanan file, upload folder, Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide, dan masih ada di lainnya dalam Google Formulir. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat dari ini, kita sudah ada beberapa hal tentang presensi atau dokumen spreadsheet, dokumen slide yang pernah ada. Maka di sini terlihat bahwa kapasitas 15 GB itu telah digunakan sebesar 4,4 Google Page. Untuk file-file yang tidak digunakan, kita bisa menghapus dengan kita klik file tersebut, lalu kita klik sampah, kita buang. Nah, jadi ada beberapa fasilitas seperti kita ada di komputer. Dan bahkan di Google Drive, kita juga bisa memberikan link untuk di-download pada user yang lain melalui link yang kita bagikan. Tentu saja ada beberapa tatanan, aturan yang perlu kita ikuti. Oke rekan-rekan, mengenai fasilitas yang lain, bagaimana nanti kita satu persatu kita terangkan, kita tutorialkan, akan kita sampaikan pada video-video selanjutnya. Untuk sementara, sampai di sini dulu. Terima kasih.